Sarang narkoba di bantaran rel kereta api Medan Kuala Namu digerebek Satres Narkoba Polrestabes Medan. Polisi sempat mendapat perlawanan dengan lemparan batu. Beras kemasan 5 kg mulai sulit ditemukan di pasar tradisional Palembang. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan kenaikan harga di tingkat konsumen. Perayaan unik hadir di Pusat Konservasi Satwa Lembah Hijau. Rawana, anak gajah Sumatera yang genap berusia 4 tahun, mendapat kejutan ulang tahun berupa tumpeng raksasa dari buah segar. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Melanie Safitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Sumatera Utara, saudara. Sarang narkoba di bantaran rel kereta api Medan Kuala Namu digerebek Satres Narkoba Polrestabes Medan. Polisi sempat mendapat perlawanan dengan lemparan batu. Gang sempit di Jalan Pasar 7 Beringin Tembung, Kabupaten Deli Serdang ini terpaksa harus dilewati polisi untuk menjangkau bantaran rel kereta api Bandara Medan Kuala Namu yang jadi sarang narkoba. Sejumlah orang yang diduga sebagai pelaku narkoba langsung lari begitu melihat kedatangan petugas. 3 pria yang menjadi target diringkus petugas. 2 dari 3 pria yang ditarget merupakan pengedar narkoba di kawasan ini dan dikenal licin serta sulit ditangkap. Namun, saat polisi berhasil meringkus para pengedar, petugas sempat dilempari batu oleh rekan pelaku, meski kemudian keadaan berhasil dikendalikan usai polisi meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara. Puluhan barak narkoba dengan panjang mencapai 300 meter berdiri di bantaran rel kereta api Tembung. Barak ini kemudian dihancurkan dan dibakar agar praktek serupa tidak terulang. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha menegaskan, petugas mendapatkan narkoba dalam jumlah besar dan disita saat penggerebekan. Di antaranya 3 kg ganja, sejumlah paket sabu siap edar, puluhan alat hisap, hingga beragam senjata tajam dan 2 pucuk senapan angin yang disinyalir sengaja disiapkan untuk menyerang petugas. Ini kita harus menaiki tangga, bahkan melakukan kejar-kejaran. Seperti teman-teman lihat, kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi, maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami, untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini. Kawasan bantaran rel kereta api Bandara Medan Kuala Namu ini sendiri kini dalam pengawasan ketat polisi. Penindakan serupa dipastikan akan dilakukan jika praktek jual beli narkoba kembali ditemukan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sementara dari Bengkulu, satu rumah di kawasan padat penduduk Kota Bengkulu terbakar saat ditinggal pemiliknya. Api diduga berasal dari kompor yang masih menyala. Kobaran api cukup besar dari salah satu rumah membuat panik warga di Jalan Kebun Veteran, Kelurahan Nusa Indah, Kota Bengkulu, Senin pagi. Api cepat membesar dan melahap habis rumah yang ditinggal pemilik. Saat kebakaran terjadi, seorang balita berusia 3 tahun berada di dalam rumah tersebut. Beruntung, warga sekitar yang sigap berhasil menyelamatkan balita itu. Api diduga berasal dari kompor gas yang lupa dimatikan saat pemilik meninggalkan rumah. Petugas damkar menerjunkan seluruh armada untuk memadamkan api sehingga tak menjalar ke rumah warga lainnya. Tadi saya dapat informasi dari keluarga besar di sini, bapak-bapak yang ada di sini, rumah ini dalam kondisi ditinggal orang tuanya, sementara anaknya 3 tahun ada di dalam. Jadi dibantu oleh warga, dobrak pintunya untuk menyelamatkan anaknya. Alhamdulillah anaknya selamat.
cowok, laki-laki umur 3 tahun kalau nggak salah tadi. Anaknya selamat. Terus kemungkinan besar ini diakibatkan kompor yang dihidupkan ditinggalkan. Karena di belakang itu luar biasa. Dan ini bangunannya luar biasa, kayunya udah dipadam hidup lagi, Saat ini lokasi kejadian sudah disterilkan. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pasti penyebab kebakaran. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kita ke Sumatera Selatan, Saudara. Satres Narkoba Polres Muara Enim mengungkap peredaran sabu dengan menangkap 2 tersangka di sebuah kamar penginapan Selasa siang. Dari tangan keduanya, polisi menyita 5 paket sabu dengan berat bruto 4,01 gram. RH dan RE ditangkap Satres Narkoba Polres Muara Enim karena diduga terlibat peredaran sabu. Keduanya diringkus di sebuah penginapan setelah polisi mendapat laporan. Dalam penggerebekan, polisi menemukan 5 paket sabu seberat 4,01 gram. Polisi juga menyita pipet, plastik klip kosong, timbangan digital, dan 2 telepon seluler. Satres Narkoba Polres Muara Enim berhasil mengamankan 2 orang pemuda yang mana dengan inisial RH 27 tahun dan RE 27 tahun di sebuah tempat kos, tepatnya di kamar kos di daerah Muara Enim. Dari tangan tersangka, kedua tersangka ini diamankan narkotika jenis sabu seberat 4,01 gram, begitu juga dengan ada timbangan digital, alat hisap, dan plastik klip. Kini kedua tersangka beserta barang bukti berada di Polres Muara Enim untuk proses hukum lebih lanjut. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke peristiwa Karhutlah, Saudara, kebakaran lahan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan terus terjadi. Sejak Jumat hingga Sabtu malam, sedikitnya 5 titik kebakaran terdeteksi. Tim gabungan pun berjibaku ekstra untuk memadamkan api hingga malam hari. Tim gabungan Manggala Agni, BPBD, Polri, dan TNI terus berupaya mengendalikan kebakaran lahan di sejumlah wilayah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kebakaran terjadi sejak Jumat hingga Sabtu malam. Salah satunya terjadi di Desa Ibul Besar 3, Kecamatan Pemulutan. Pemadaman dilakukan dari darat dan udara menggunakan helikopter. Tim terus memutus pergerakan api agar tidak meluas. Tiupan angin membuat api mudah berpindah, menyulitkan upaya pemadaman. Api membakar lahan dengan vegetasi semak belukar dan pohon gelam. Api berhasil dikendalikan pada Sabtu malam, namun tim Manggala Agni masih menyisir sejumlah titik untuk memastikan tidak ada api yang kembali menyala. Sedikitnya 5 lokasi kebakaran lahan terdeteksi di Ogan Ilir sejak Jumat, masing-masing di Palem Raya dan Semambu, Kecamatan Indralaya, Desa Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, serta Desa Arisan Jaya dan Ibul Besar 3, Kecamatan Pemulutan. Penanganan terus dilakukan seiring meningkatnya kejadian kebakaran lahan dan hutan di Sumatera Selatan. Ya, dengan kekuatan yang ada nantinya, harapannya penanganan kebakaran hutan lahan di Sumatera Selatan bisa semakin masif. Termasuk juga kita memaksimalkan satgas darat yang ada, termasuk dengan kabupaten kota, dan juga kita alhamdulillah kita juga mendapat bantuan OMC dari BNPB, tapi memang dalam 2 hari ini awan hujannya memang tipis. Jadi ya mungkin tidak terlalu signifikan berdampak di pembasahan untuk di wilayah Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan, meningkatnya kejadian karhutlah membuat Sumatera Selatan memperkuat armada pemadaman. 2 helikopter waterbombing akan ditambahkan untuk mempercepat penanganan di lokasi yang sulit dijangkau. Sumatera Selatan akan mendapat tambahan 2 helikopter waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penambahan armada ini dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi karhutlah seiring puncak musim kemarau dan kenaikan jumlah hotspot. Dengan tambahan 2 helikopter, total 7 armada waterbombing akan disiagakan di Sumatera Selatan. Sementara 2 helikopter lain tetap digunakan untuk patroli udara. Penambahan armada diharapkan mempercepat pemadaman, terutama di lokasi karhutlah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Termasuk juga kemarin kita sudah berkirim surat ke BNPB untuk penambahan heli untuk WB, yang mana sampai sekarang heli yang ada di Sumatera Selatan yang beroperasi itu ada 5 heli waterbombing, 2 heli patroli. Dengan adanya tambahan diharapkan nanti bisa mempercepat penanganan kebakaran, terutama untuk yang daerah-daerah yang aksesnya jauh. Dan alhamdulillah Kepala BNPB sudah merespon. Insya Allah ada 2 tambahan heli, jadi total heli waterbombing kita ada 7. Sementara hingga saat ini, daerah-daerah yang upaya pemadaman karhutlanya masih dilakukan berada di Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, beras kemasan 5 kg mulai sulit ditemukan di pasar tradisional Palembang. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan kenaikan harga di tingkat konsumen. Pantauan di pasar kilometer 5 Palembang menunjukkan stok beras kemasan 5 kg mulai sulit ditemukan. Lapak pedagang kini lebih banyak penjual beras eceran. Kondisi ini diduga dipengaruhi panjangnya musim kemarau yang mengganggu pasokan. Kenaikan harga kemasan plastik juga membuat produsen membatasi produksi. Kelangkaan disebut telah berlangsung sekitar 10 hari. Pasokan dari agen kini terbatas dengan jatah pedagang sekitar 1 ton untuk kebutuhan sebulan. Konsumen kita agak sedikit kesulitan ya, karena rata-rata sekarang kan mengingat menimbang pasar sekarang sepi. Jadi kita nih lebih rame beras yang kecil, medium yang kecil itu tadi ukurannya. Karena 10 kilo terlalu besar kan. 10 kilo di harga 151.000 untuk kemasan koki selancar. Kondisi ini membuat warga beralih membeli beras eceran sesuai kemampuan dan kebutuhan harian. Ya, terpaksa kiloan. Walaupun mahal, paling nggak sekilo 2 kilo jadilah. Kalau bisa dipemudahkan sembakonya, barang pokok. Terus aku tambah naik sembako nih. Warga dan pedagang berharap pemerintah daerah segera menggelar operasi pasar. Langkah ini dinilai dapat membantu menjaga pasokan, sekaligus menahan gejolak harga beras di pasaran. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masih terkait kebutuhan pokok saudara, harga sejumlah bahan kebutuhan di Palembang kembali naik. Cabai dan sayuran hijau menjadi komoditas yang paling terasa kenaikannya di tengah gangguan panen akibat musim kemarau. Harga sejumlah bahan pangan di pasar Sekip Ujung Palembang kembali menanjak. Cabai merah keriting dan cabai rawit besar kini sama-sama menyentuh Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada sayuran hijau, seperti katu, bayam, dan kangkung, seiring menipisnya pasokan. Meski sejumlah komoditas naik, harga mentimun dan wortel justru mulai turun. Mentimun kini Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya Rp12.000. Sementara wortel melandai dari kisaran Rp15.000. Sementara bawang merah masih relatif stabil di kisaran Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Cabai itu ada kenaikan dikit, yang cabai merah itu deh kalau yang bagus ya. Kalau harga dari kita pasti setidaknya jadi 40 ribuan ya, 40-50 ribu kan kalau yang bagus. Cabai borong itu sekarang tuh berkisar sekitar 50 ribuan lah kalau udah nyampe sini, kalau yang bagus ya. Sayuran hijau pasti, hijau-hijau kayak itu nah, yang kayak katu, bayam, kangkung itu harganya naik dia pasti kan. Dari petani pasti, karena kan dikit pasokannya juga. Banyak mati kan di kebun itu pasti kalau musim kemarau itu. Kondisi ini menambah beban konsumen, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner. Biaya masih banyak, anak sekolah, apa yang nak dibayar. Lagi kami naikin jualanan, uang pada tak galak-galau beli. Aku jual nasi goreng, naik dikit baik mulai berlari, uang nak jadi. Bayar naik 1.000.
Pedagang dan warga berharap pasokan pangan segera normal agar harga di pasar tidak terus melambung. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bergeser ke Riau, Saudara, setelah 2 pekan meneror masyarakat dan menyebabkan 18 warga terluka, seekor monyet ganas berukuran besar di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, akhirnya berhasil ditangkap tim gabungan. Satwa liar tersebut terjebak dalam perangkap besi saat berada di area Jalan Tampomas. Inilah momen saat seekor monyet ganas berukuran besar berhasil dievakuasi oleh tim gabungan di Jalan Tampomas, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Monyet dengan ukuran besar serta taring panjang ini masuk ke dalam perangkap kerangkeng besi yang dipasang petugas di area semak-semak bekas rumah kosong. Untuk memancing satwa liar tersebut, petugas sengaja menggunakan umpan buah cempedak dan pisang beraroma tajam. Penangkapan ini sekaligus mengakhiri teror dan rasa takut masyarakat yang telah berlangsung selama 2 pekan terakhir. Berdasarkan data petugas, teror satwa buas ini telah menyebabkan sedikitnya 18 warga menjadi korban serangan. Operasi penangkapan melibatkan tim gabungan dari BBKSDA Provinsi Riau, Damkar Inhil, TNI, Polri, BPBD, petugas dari kecamatan, serta masyarakat setempat. Perangkap yang dipasang oleh BBKSDA bekerjasama dengan pihak Polres, TNI, Polri, Damkar, kemudian dari seluruh elemen masyarakat yang mendukung. Ini berukuran sekitar lebih kurang tingginya 1 meter dan panjangnya 2 meter. Perangkap ini sudah dipasang umpan. Pada saat ini 1 ekor monyet tersebut berada di kantor Dinas Damkar Kabupaten Indragiri Hilir. Meski satwa tersebut telah tertangkap, Kepolisian Resort Indragiri Hilir tetap meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena proses pemantauan masih terus dilakukan. Menurut Wakapolres Indragiri Hilir, Kompol Maiterika, monyet yang berhasil ditangkap akan dilakukan identifikasi untuk memastikan apakah satwa tersebut merupakan monyet liar tunggal yang menyerang warga. Begitu keranya menghampiri perangkap, langsung perangkap itu tertutup. Jadi diberitahukan kepada masyarakat, ini belum tentu adalah kera yang, apakah kera ini kera yang menggigit 18 orang itu, apakah tidak, perlu dilakukan identifikasi oleh KSDA. Dalam hal ini kita pastikan dulu apakah kera tunggal yang kita cari-cari itu selama beberapa hari ini, apakah tidak, itu perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu. Saat ini satwa ganas tersebut telah diamankan di kantor Damkar Kabupaten Indragiri Hilir. Aparat gabungan juga masih bersiaga di lokasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman. Tim Kompas TV, Indragiri Hilir, Riau. Saudara, pemerintah Provinsi Bengkulu hingga kini masih menunggu petunjuk teknis Menpan RB terkait skema perpanjangan kontrak P3K paruh waktu yang TMT-nya berbeda. Sementara evaluasi dan perpanjangan rencananya dilakukan serentak pada Desember mendatang. Hingga kini pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu petunjuk teknis Kementerian Pan RB terkait dengan skema perpanjangan kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Pasalnya waktu pengangkatan terhitung mulai tanggal atau TMT P3K paruh waktu Pemprov Bengkulu berbeda. Sementara untuk evaluasi serta perpanjangan kontrak rencananya akan dilakukan serentak pada Desember mendatang. Sehingga penggajian para P3K paruh waktu setelah TMT berakhir dan jelang Desember tersebut masih belum mendapat kepastian. Meski begitu, Kepala BKD Provinsi Bengkulu memastikan sesuai dengan arahan Gubernur, P3K paruh waktu tidak boleh di-PHK. Sampai hari ini secara detail aturan terkait dengan P3K paruh waktu itu belum ada. Jadi di peraturan pemerintah 49 tahun 2018 itu tidak menyebutkan sama sekali terkait dengan paruh waktu. Karena sepengetahuan kita bersama bahwa paruh waktu itu adalah pengalihan dari status tenaga
honorer non-ASN menuju ASN. Oleh sebab itu terkait dengan nanti ada perpanjangan atau seperti apa, kami akan komunikasikan dengan BKN. Termasuk juga TMT mereka, karena memang keluar pertek mereka itu ada yang bulan September, ada yang bulan Oktober. Hingga kini jumlah P3K paruh waktu di lingkungan Pemprov Bengkulu ada sebanyak 4.343 orang. Mereka digaji menggunakan anggaran belanja barang dan jasa sama seperti ketika menjadi honorer. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Yang masih jadi sorotan, BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan menyebut penurunan kualitas udara dipengaruhi kondisi cuaca yang semakin kering pada musim kemarau. Namun, hingga awal Agustus, kualitas udara di Sumatera Selatan masih berada pada kategori sedang. BMKG mencatat kualitas udara di Sumatera Selatan pada 1 hingga 6 Agustus masih berada dalam kategori sedang. Konsentrasi partikulat tercatat 49,5 mikrogram per meter kubik, masih di bawah ambang batas sebesar 55 mikrogram per meter kubik. BMKG menyebut penurunan kualitas udara saat ini lebih dipengaruhi kondisi cuaca yang semakin kering pada musim kemarau. Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September, kualitas udara diperkirakan terus menurun, terutama jika jumlah titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan meningkat. Sejak 3 hari yang lalu memang sudah terdeteksi sebaran asap, namun demikian berdasarkan data kualitas udara yang hanya kami miliki di Kota Palembang, dan tercatat ini masih dalam kondisi nilai NAB sedang. Pantauan sebaran asap ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Namun demikian asap itu menurut informasi dari teman-teman Satgas Darat dan Satgas Udara ini sedang ditekan dan sedang dipadamkan. Masyarakat dihimbau membatasi aktivitas di luar ruangan khususnya pada malam hingga dini hari saat polutan cenderung terakumulasi karena kondisi atmosfer yang lebih stabil. Muhammad Reza Palepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, saudara. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Informasi selanjutnya, saudara, sebanyak 140 pasangan meramaikan turnamen pedal Piala Ketua DPRD Provinsi Jambi. Kejuaraan ini berlangsung 3 hari, sekaligus menjadi ruang bagi pecinta pedal untuk berkompetisi. Turnamen padel Piala Ketua DPRD Provinsi Jambi resmi digelar di Kota Jambi. Sebanyak 140 pasangan dari berbagai kalangan bertanding dalam kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari, mulai 7 hingga 9 Agustus 2026. Turnamen digelar di Padel Reserve, kawasan Kebun Handil, Kota Jambi. 5 kategori dipertandingkan mulai low bronze hingga silver open. Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fattah menilai padel memiliki potensi besar untuk berkembang di Jambi. Menurutnya, olahraga tak hanya menjadi wadah menyalurkan minat dan bakat, tapi juga mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Nah, kita berharap hari ini dari olahraga padel ini memberikan multiplier effect bagi masyarakat khususnya yang ada di Provinsi Jambi. Dan juga kami terus sampaikan bahwa kita menyadari kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari nilai ekonominya saja, tapi juga dari sumber daya manusia. Nah, bagaimana sumber daya manusia yang maju ini tentu harus sehat. Bagaimana sehat? Ya memang harus berolahraga rutin. Selain dengan cabang-cabang olahraga yang lain yang ada, nah kita juga menumbuhkan semangat atau kecintaan yang baru yaitu kepada olahraga padel. Harapannya semua generasi penerus bangsa nanti sadar untuk menjaga kesehatan dan berolahraga. Turnamen ini dibuka Gubernur Jambi Al-Haris yang diwakilkan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman. Sekda Provinsi Jambi menyatakan pemerintah daerah terus mendukung seluruh perkembangan cabang olahraga yang ada di Jambi. Gelaran turnamen ini juga mendapat apresiasi KONI Provinsi Jambi. KONI berharap turnamen serupa terus digelar untuk mendorong perkembangan olahraga padel di Jambi. Turnamen padel Piala Ketua DPRD Provinsi Jambi ini diharapkan tak hanya menjadi ajang kompetensi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperluas perkembangan olahraga padel di Jambi.
Selain menjaring atlet berpotensi, kejuaraan ini juga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga padel. Ratnasari, Kompas TV, Jambi. Saudara, menjelang HUT RI ke-81, pedagang bendera musiman mulai memadati sejumlah ruas jalan di Bandar Lampung. Namun, penjualan awal Agustus masih lesu di tengah daya beli masyarakat yang menurun dan persaingan dengan toko daring. Beginilah penampakan sejumlah titik ruas jalan protokol di Kota Bandar Lampung, Lampung, yang mulai ramai penjual bendera musiman jelang Hari Kemerdekaan. Para pedagang ini mayoritas berasal dari Jawa Barat yang sengaja datang ke Kota Bandar Lampung untuk mencoba peruntungan menjual berbagai atribut kemerdekaan, mulai dari bendera, umbul-umbul, dan hiasan lainnya. Iwan, salah satu pedagang asal Garut, Jawa Barat, mengaku sudah 16 tahun berjualan bendera musiman di Bandar Lampung dan harus ikhlas meninggalkan anak serta istri di kampung halaman. Nah, ini asli Sunda dari Garut, ya emang dari tiap tahun dagang bendera untuk Kota Lampung. Untuk tahun sekarang disebut ya lagi nggak baik, ya alhamdulillah ada gitu yang membeli. Tapi disebut baik itu masih kurang. Untuk bendera dan umbul-umbul dijual dengan harga bervariasi tergantung ukuran, mulai dari Rp2.000 hingga Rp90.000 per lembarnya. Pedagang mengaku tiba di Bandar Lampung sejak akhir Juli lalu. Di tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Merosotnya penjualan diyakini karena banyak warga membeli bendera secara online. Jualan baru 2 minggu lebih. Kalau lagi ini lagi sepi, lagi sepi nggak kayak tahun kemarin lah. Ya mau nyari nafkah lah buat anak, buat anak, buat orang tua lah. Meski mengalami penurunan, pedagang masih merasa optimis warga akan ramai membeli bendera dan atribut lainnya ketika mendekati Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Sementara dari Bengkulu, menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-81, Polres Lebong berbagi kebersamaan bersama anak-anak panti asuhan. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sekaligus menghadirkan semangat kemerdekaan bagi mereka. Anak-anak panti asuhan di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu tampak antusias mengikuti sejumlah perlombaan bernuansa kemerdekaan. Kegiatan ini merupakan rangkaian menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang digelar Polres Lebong bersama Bayangkari Cabang Lebong. Memeriahkan HUT kemerdekaan bersama anak panti asuhan merupakan bentuk kepedulian sesama, sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme kepada anak-anak. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menanamkan nilai kepedulian sosial kepada anak dan memberikan kebahagiaan. Membuat kegiatan ini untuk kita bersenang-senang. Jadi saya minta adik-adik sekalian, saya sudah mempersiapkan, kami sudah mempersiapkan beberapa perlombaan, kita bersenang-senang. Jadi jangan ada yang cedera, tetap jaga keselamatan, boleh berkompetisi, namun tetap perhatikan keselamatan ya, kesehatan. Selain memeriahkan HUT kemerdekaan, Polres Lebong juga menggelar bakti sosial bersama anak-anak panti asuhan. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu. Informasi ringan lainnya, perayaan unik hadir di Pusat Konservasi Satwa Lembah Hijau. Rawana, anak gajah Sumatera yang genap berusia 4 tahun, mendapat kejutan ulang tahun berupa tumpeng raksasa dari buah segar. Rawana, gajah lucu dan pintar, bujang ganteng ya. Beginilah tingkah lucu dan menggemaskan anak gajah bernama Rawana yang sedang merayakan hari ulang tahunnya bersama para pengunjung di Pusat Konservasi Satwa Lembah Hijau Bandar Lampung, Lampung. Merayakan hari ulang tahun yang keempat, Rawana menampilkan 32 peragaan sesuai instruksi dari mahot atau pawang. Mulai dari tidur mengangkat kaki hingga pemeriksaan gigi yang mengundang tawa pengunjung.
Bahkan Rawana, si anak gajah lucu dan pintar ini, terlihat sangat senang ketika disuguhkan tumpeng buah dan tak sabar untuk menyantapnya. Komisaris Lembah Hijau Lampung M. Irwan Nasution mengatakan, perayaan hari lahir gajah bernama Rawana ke-4 tahun ini sebagai bentuk pelestarian satwa dan memperlihatkan banyak keterampilannya. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-4-nya Rawana ya, gajah jantan kelahiran di Taman Satwa Lembah Hijau Lampung. Sebenarnya kelahirannya kemarin tanggal 7, tapi untuk lebih pengunjung bisa menikmati kegembiraan ini kita mundurkan menjadi hari Sabtu biar pengunjung juga bisa happy. Dengan adanya 2 ekor jantan, 2 ekor betina, saat ini sudah 3 ekor jantan, 3 ekor betina. Dalam waktu 10 tahun kita sudah berhasil mengembangkan 2 ekor anak gajah. Dan ini kelahiran ini yang pertama untuk binatang di Pulau Sumatera masih di Lembah Hijau, dua-duanya. Irhamuddin selaku pengendali ekosistem hutan seksi KSDA Wilayah 2 Lampung mengapresiasi Lembaga Konservasi Hewan Lembah Hijau yang dinilai telah berhasil melakukan pelestarian gajah. Dari Kementerian Kehutanan melalui Balai KSDA Bengkulu Lampung, seksi KSDA Wilayah 3, kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau. Dalam hal ini dari sejak 2016 keberadaan 4 individu gajah sudah bertambah 2 ekor. Artinya teman-teman di Lembaga Konservasi Lembah Hijau ini menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan populasi gajah Sumatera di ekosistem. Dan kami selaku pemerintah akan terus mengawasi perkembangan breeding gajah-gajah Sumatera yang ada di Lembah Hijau. Diketahui setidaknya hingga kini, Lembaga Konservasi Lembah Hijau memiliki 4 indukan gajah dengan 2 anak gajah yang dalam kondisi sehat. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Gang sempit di Jalan Pasar 7 Beringin Tembung, Kabupaten Deli Serdang ini terpaksa harus dilewati polisi untuk menjangkau bantaran rel kereta api Bandara Medan Kuala Namu yang jadi sarang narkoba. Sejumlah orang yang diduga sebagai pelaku narkoba langsung lari begitu melihat kedatangan petugas. 3 pria yang menjadi target diringkus petugas. 2 dari 3 pria yang ditarget merupakan pengedar narkoba di kawasan ini dan dikenal licin serta sulit ditangkap. Namun, saat polisi berhasil meringkus para pengedar, petugas sempat dilempari batu oleh rekan pelaku, meski kemudian keadaan berhasil dikendalikan usai polisi meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara. Puluhan barak narkoba dengan panjang mencapai 300 meter berdiri di bantaran rel kereta api Tembung. Barak ini kemudian dihancurkan dan dibakar agar praktek serupa tidak terulang. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha menegaskan, petugas mendapatkan narkoba dalam jumlah besar dan disita saat penggerebekan. Di antaranya 3 kg ganja, sejumlah paket sabu siap edar, puluhan alat hisap, hingga beragam senjata tajam dan 2 pucuk senapan angin yang disinyalir sengaja disiapkan untuk menyerang petugas. Ini kita harus menaiki tangga, bahkan melakukan kejar-kejaran. Seperti teman-teman lihat, kita pun menyita beberapa alat yang mereka siapkan, yaitu benda tajam ataupun sajam tadi, maupun pistol angin. Tentunya tujuannya paham kami, untuk melakukan perlawanan ataupun perintangan kepada tim yang akan melakukan penertiban hukum di area ini. Kawasan bantaran rel kereta api Bandara Medan Kuala Namu ini sendiri kini dalam pengawasan ketat polisi. Penindakan serupa dipastikan akan dilakukan jika praktek jual beli narkoba kembali ditemukan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pantauan di pasar kilometer 5 Palembang.
menunjukkan stok beras kemasan 5 kg mulai sulit ditemukan. Lapak pedagang kini lebih banyak penjual beras eceran. Kondisi ini diduga dipengaruhi panjangnya musim kemarau yang mengganggu pasokan. Kenaikan harga kemasan plastik juga membuat produsen membatasi produksi. Kelangkaan disebut telah berlangsung sekitar 10 hari. Pasokan dari agen kini terbatas dengan jatah pedagang sekitar 1 ton untuk kebutuhan sebulan. Konsumen kita agak sedikit kesulitan ya, karena rata-rata sekarang kan mengingat menimbang pasar sekarang sepi. Jadi kita nih lebih rame beras yang kecil, medium yang kecil itu tadi ukurannya. Karena 10 kilo terlalu besar kan. 10 kilo di harga 151.000 untuk kemasan koki selancar. Kondisi ini membuat warga beralih membeli beras eceran sesuai kemampuan dan kebutuhan harian. Ya, terpaksa kiloan. Walaupun mahal, paling nggak sekilo 2 kilo jadilah. Kalau bisa dipemudahkan sembakonya, barang pokok. Terus aku tambah naik sembako nih. Warga dan pedagang berharap pemerintah daerah segera menggelar operasi pasar. Langkah ini dinilai dapat membantu menjaga pasokan, sekaligus menahan gejolak harga beras di pasaran. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rawana, gajah lucu dan pintar, bujang ganteng ya. Beginilah tingkah lucu dan menggemaskan anak gajah bernama Rawana yang sedang merayakan hari ulang tahunnya bersama para pengunjung di Pusat Konservasi Satwa Lembah Hijau Bandar Lampung, Lampung. Merayakan hari ulang tahun yang keempat, Rawana menampilkan 32 peragaan sesuai instruksi dari mahot atau pawang. Mulai dari tidur mengangkat kaki hingga pemeriksaan gigi yang mengundang tawa pengunjung. Bahkan Rawana, si anak gajah lucu dan pintar ini, terlihat sangat senang ketika disuguhkan tumpeng buah dan tak sabar untuk menyantapnya. Komisaris Lembah Hijau Lampung M. Irwan Nasution mengatakan, perayaan hari lahir gajah bernama Rawana ke-4 tahun ini sebagai bentuk pelestarian satwa dan memperlihatkan banyak keterampilannya. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-4-nya Rawana ya, gajah jantan kelahiran di Taman Satwa Lembah Hijau Lampung. Sebenarnya kelahirannya kemarin tanggal 7, tapi untuk lebih pengunjung juga bisa menikmati kegembiraan ini, kita mundurkan menjadi hari Sabtu biar pengunjung juga bisa happy. Dengan adanya 2 ekor jantan, 2 ekor betina, saat ini sudah 3 ekor jantan, 3 ekor betina. Dalam waktu 10 tahun kita sudah berhasil mengembangkan 2 ekor anak gajah. Dan ini kelahiran ini yang pertama di kebun binatang di Pulau Sumatera masih di Lembah Hijau, dua-duanya. Irhamuddin selaku pengendali ekosistem hutan seksi KSDA Wilayah 2 Lampung mengapresiasi Lembaga Konservasi Hewan Lembah Hijau yang dinilai telah berhasil melakukan pelestarian gajah. Dari Kementerian Kehutanan melalui Balai KSDA Bengkulu Lampung, seksi KSDA Wilayah 3, kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau. Dalam hal ini dari sejak 2016 keberadaan 4 individu gajah sudah bertambah 2 ekor. Artinya teman-teman di Lembaga Konservasi Lembah Hijau ini menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan populasi gajah Sumatera di eksiko. Dan kami selaku pemerintah akan terus mengawasi perkembangan breeding gajah-gajah Sumatera yang ada di Lembah Hijau. Diketahui setidaknya hingga kini, Lembaga Konservasi Lembah Hijau memiliki 4 indukan gajah dengan 2 anak gajah yang dalam kondisi sehat. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menjanjikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melanie Safitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.